Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Saidi Syair SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 7 Tanah Tidung, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2025 LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Rabu 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMPN 7 Tanah Tidung. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 7 dengan materi alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Oke, bagaimana keadaan hari ini? Baik. Oke. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk hadir di sekolah ini untuk menimba ilmu, menambah wawasan. Salam dan salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memasuki pembelajaran, saya minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Oke, silahkan memimpin doa dan yang lainnya mendengar dan mengikuti. Oke, silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai pada siang ini, mari kita berdoa secara masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, saya absen. Ahmad Ghazali, Amira Kasih, Anugerah. Ya, demikian ya, kita sudah absensi. Alhamdulillah. Hari ini ya, kita akan membahas apa? Hah? Tentang apa? Tentang alam semesta. Saya coba ingin bertanya, siapa yang menciptakan matahari, bulan, dan bumi? Coba. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah itu maha kuasa. Kita bisa bayangkan, kalau seandainya Allah tidak mengatur alam semesta ini, bisa kita bayangkan kalau selamanya gelap, ya,
Kalau selamanya gelap, tidak ada siang, nah bagaimana? Kan? Bagaimana bisa kita melakukan aktivitas? Ya, kalau tidak ada siang, sama dengan kalau tidak ada malam. Nah, bagaimana kalau tidak ada malam? Artinya waktu istirahat kurang atau bahkan tidak ada. Nah, itulah gunanya Allah menciptakan siang dan malam. Gunanya apa? Siang gunanya untuk mencari nafkah. Malam gunanya untuk istirahat. Bagaimana kalau siang terus atau malam terus, sementara kita membutuhkan ya cahaya matahari. Ya, kita butuhkan cahaya matahari. Jangankan kita, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, bahkan yang ada di dalam laut itu membutuhkan matahari. Ya, jadi semua yang ada di muka bumi, ya, baik di langit ataupun di bumi ini, ya, semua ciptaan Allah itu ada maksud dan tujuannya. Nah, betul. Kita bisa melihat video yang akan saya ini, dan saya ingin kalian melihat videonya dan kalian mengambil apa hikmah yang ada di dalam video. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, bagaimana semua ini bisa ada? Bagaimana mungkin miliaran bintang di alam semesta ini teratur dengan sempurna, tanpa bertabrakan, tanpa keluar dari orbitnya? Atau, pernahkah kamu memikirkan bagaimana bumi tetap berputar dengan kecepatan luar biasa, namun kita tidak merasakannya sedikit pun? Di sekeliling kita ada tanda-tanda besar Allah yang nyata. Tapi seringkali manusia terlalu sibuk kita melihat setiap hari, tapi jangan bertanya, apakah semua ini terjadi begitu saja? Atau ada kekuatan yang mengatur semuanya yang sempurna? Dari setetes air hujan yang turun ke bumi, hingga galaksi yang terus mengembang di luar angkasa, setiap elemen dalam kehidupan ini memiliki keteraturan yang luar biasa. Dan hari ini kita akan melihat bukti-bukti yang tak terpatahkan bahwa semua ini bukanlah kebetulan, melainkan tanda kebesaran Sang Pencipta. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar kita, dan mungkin setelah menonton video ini, cara pandangmu terhadap dunia tidak akan pernah sama lagi. Pernahkah kamu bertanya, seberapa luas alam semesta ini? Sains modern mengatakan bahwa alam semesta terus berkembang. Kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari kebesarannya, namun tak ada manusia yang benar-benar tahu di mana sakit. Teori Big Bang yang ditemukan oleh kosmolog dan astronom Belgia Joseph Sonnette kini menjadi landasan utama dalam sains, menyatakan bahwa alam semesta berasal dari satu titik tunggal yang kemudian meledak dan terus berkembang. Namun, 1400 tahun sebelum teori ini ditemukan, Al-Quran sudah menjelaskannya. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang turun di masa ketika manusia belum memiliki teleskop bisa menjelaskan sesuatu yang baru ditemukan di alam itu? Bukankah ini ada kebesaran Allah? Lalu mari kita bicara tentang apakah sebuah bintang raksasa yang memiliki kehidupan. Jika kita memiliki sedikit saja, bumi akan terbakar. Jika bicara, tidak akan membunuh. Tidak lagi, maka memiliki sifat sempurna dan gravitasi daya sumber di dalamnya yang membuatnya tersaring selama miliaran tahun. Apakah dia Tuhan dan dia adalah
Setiap planet di atas surya ini bergerak dengan keteraturan yang luar biasa. Tidak ada yang bertabrakan, semua berjalan di jalurnya masing-masing dengan kecepatan yang tetap. Jika ada sedikit saja perubahan dalam gravitasi atau kecepatan rotasi, maka keseimbangan ini akan runtuh. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis kehidupannya. Ketika ayat ini turun, belum ada manusia yang tahu bahwa matahari dan bulan memiliki waktunya sendiri. Namun sains modern membuktikan bahwa ayat ini benar adanya. Matahari juga diam, mereka bergerak di dalam galaksi dengan kecepatan 828.000 km per jam. Dan kita bersama bumi ikut bergerak bersamanya. Tapi mengapa kita tidak merasakannya? Gravitasi telah dirancang begitu sempurna sehingga kita tidak menyadari pergerakan ini. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara acak, melainkan bagian dari desain luar biasa. Langit di atas kita tampak begitu sederhana. Tapi tahukah kamu bahwa tanpa atmosfer, langit tidak akan berwarna biru? Atmosfer bumi tidak hanya memberi kita udara untuk bernapas, tetapi juga melindungi kita dari radiasi berbahaya dan meteor yang bisa menunjukkan kehidupan. Setiap hari, ribuan batu luar angkasa masuk ke atmosfer kita. Dan sebagian besar hancur sebelum menyentuh permukaan. Atmosfer ini bekerja seperti recycling yang menjaga kehidupan dalam alam. Bukankah ini tanda besarnya? Dan yang lebih menakjubkan, semua ini juga disebutkan dalam Al-Quran. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang berpelihara, tetapi mereka berpaling dari tanda-tanda besarnya. Langit bukan hanya sekadar pemandangan indah, ia adalah penunjukan, bukti, dan tanda kebesaran Allah yang nyata. Namun seberapa sering kita benar-benar menemukannya? Alam semesta ini begitu luas, begitu megah, tetapi telah berjalan dengan keteraturan yang sempurna. Jika ada satu saja posisi yang berubah, keseimbangan ini bisa runtuh. Dan semua ini bukan terjadi secara acak, melainkan ada yang mengaturnya. Dialah Allah Sang Maha Pencipta. Nah, itulah tadi kita sudah tonton videonya. Apa yang bisa kita ambil tadi dari video ini? Salah satunya, satu saja. Apa? Ya, apa yang bisa kau ambil hikmahnya di dalam video tadi? Salah satunya tadi, kalau bumi itu dekat dengan matahari, maka bisa menjadi hancur, panas, meleleh. Begitu juga sebaliknya, kalau bumi itu jauh, maka dingin bahkan bisa membeku. Nah, jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat di dalam tentang pelajaran alam semesta ini. Setelah ini kita akan mengerjakan LKPD. Ya, ada lembar tugas di sini dan saya akan bagikan. Maka kita sebelum berdiskusi dengan kelompoknya, maka bergabung masing-masing buat kelompok yang sudah kita tentukan. Baru saya membagikan lembaran LKPD-nya. Ya, kalian mengerjakan dan nanti hasil kalian itu presentasikan di depan masing-masing kelompok. Silahkan satukan masing-masing kelompoknya, ya, yang sudah dibagikan. Silakan. Ini LKPD-nya dikerjakan bersama-sama. Kemudian nanti akan dipresentasikan hasil kelompoknya di di depan, ya.
Silahkan dikerjakan. Tuliskan nama-nama anggota kelompoknya supaya Bapak bisa melihat siapa-siapa yang di kelompok 1, siapa di kelompok 2, dan siapa di kelompok 3. Saya kasih waktu 20 menit. Ya. Apa? Ya. Ya. Nah tugasnya. Ya. Jadi nanti masing-masing hasilnya dibacakan di depan ya. Apa hasil diskusinya, itulah yang akan dibacakan di depan nanti. Nanti akan ditanggapi atau kalau memang kelompok lain ingin menanggapi boleh ya, dan kelompok yang lain bisa menanggapi apa pertanyaan kelompok-kelompok lain. Ya, jadi hasilnya nanti itu dipresentasikan di depan ya. Siapa yang bisa tampil di depan nanti ya, karena kalau semuanya naik bisa 2 atau 3 orang satu kelompok ya, 3 satu kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya nanti di depan. Oke, ada yang sudah bisa untuk menampilkan membacakan hasil diskusinya kelompok 1 ya. Nah, yang lain kalau belum selesai silahkan diselesaikan sambil menunggu temannya yang ingin mempresentasikan atau ingin membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Amira Kasih. Di sebelah kanan saya Sifana Naisya. Di sebelah kiri saya Akila Afiza. Nilai-nilai yang dapat kami petik adalah 1. Meningkatkan keimanan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. 3. Membiasakan hidup teratur dan disiplin. 4. Bersyukur atas nikmat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. 6. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. 7. Bertanggung jawab terhadap alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Inilah hasil dari kelompok 1. Oke, kelompok 2. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nilai-nilai yang dapat kita petik: meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, membiasakan hidup teratur dan disiplin. Oke, itu saja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok 3. Ya, Eza Mahardika. Kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Nama anggota kelompok Ilham Martika, Muhammad Rian, Muhammad Awi, Muhammad Ali, Muhammad Rehan. Oke. Nilai-nilai yang dapat dipetik: Apa? Oke, silakan. yang 1, bersyukur atas nikmat Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 2, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. 3, menambahkan rasa cinta tanah air. 3, bertanggung jawab terhadap alam sebagai amanah dan dari Allah. Oh, oke, terima kasih. Itu saja? Ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, itulah tadi hasil kerja kelompok ya yang dikerjakan dengan baik, kerjasama dengan sesama anggota kelompok masing-masing. Ya. Oke, kemudian ini ada lagi. Nah, ini tugas pribadi ya, untuk refleksi untuk masing-masing masing-masing siswa. Ya, saya minta dikembalikan lagi di tempat semula. Oke, silakan dikerjakan. Ini per orang ya. Ini per orang masing-masing. Ada namanya, kemudian kelasnya, ya. Silahkan ditulis nama kelasnya masing-masing dan dijawab soal refleksinya. Oke, itu saja ya. Nanti dijadikan tugas di rumah saja, di bawah aja itu ya. Ya. Kemudian oke, selesai dulu kita untuk ini ya. Nanti dikerjakan dan dikumpulkan ya. Nah,
saya ingin menyampaikan sedikit hasil pembelajaran kita pada hari ini. Apa-apa saja yang menjadi tambahan atau pengetahuan kita pada hari ini, atau nilai-nilai apa saja yang sudah kita dapatkan di pembelajaran ini. Salah satunya nilai-nilai yang dapat kita petik di pembelajaran ini, pertama, salah satunya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ini, setelah ini kita mempelajari materi ini, keimanan kita bertambah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil yaitu bagaimana kecintaan kita ya terhadap ilmu pengetahuan, ya, karena kita sudah lihat tadi seperti apa ya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pengetahuan kita semakin bertambah. Kemudian membiasakan hidup teratur dan disiplin. Ya, kita harus disiplin. Kenapa? Ya, supaya kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itulah tadi ada lagi di sini, bersyukur atas nikmat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa, ada bermacam-macam, bahkan beribu-ribu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya, kita tidak merusak alam. Ya, jangan kita merusak alam dan sekitarnya, karena itu banyak menimbulkan bencana. Ya, kalau kita merusak alam, ya, apa saja bencana yang bisa terjadi? Bisa banjir. Kalau kita menebang pohon sembarangan, bisa banjir. Apalagi? Banjir, tsunami. Apalagi? Longsor. Itu kalau kita tidak menjaga alam. Kemudian bertanggung jawab terhadap alam, ya, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya, semua apa yang terjadi di darat dan di laut, ya, ini kalau ada bencana terjadi di darat dan di laut, itu adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Siapa lagi yang akan menjaga lingkungan kita kalau bukan kita sendiri? Siapa lagi yang mau menjaga alam ini kalau bukan kita yang menjaga? Itulah pertemuan kita pada hari ini, ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kita, ya, menambah wawasan dan pengetahuan kita, ya. Maka dari itu, marilah kita merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dekat dari kita ataupun yang jauh dari kita. Kita melihat betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa, ya, berdoa di dalam hati masing-masing, ya. Silakan berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Demikian pertemuan kita pada hari ini saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.